Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum, santri-santri kelas 7. Semoga Allah selalu menjaga antum dalam keadaan sehat. Dan jika salah satu di antara antum ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan dengan cepat dan baik. Insya Allah kita akan masuk ke proses belajar mengajar online pelajaran hadis. Sebelumnya kita sudah mengambil hadis Jabir yang berbunyi tasammau bismillah wala taktanu bikunyati. Setelah itu hadis kedua hadis Abi Hurairah, yaitu ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka, hingga 3 kali. Setelah itu dikatakan thumma abuka. Sekarang insya Allah kita akan mengambil atau mempelajari hadis yang selanjutnya, yaitu hadis ketiga. Sebelum pelajaran, ana berharap antum sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen dan pensil, dan juga buku tulis untuk mencatat pelajaran hari ini. Insya Allah hari ini juga masih di bab yang sama, atau masih di judul yang sama, atau masih di tema yang sama, yaitu berbakti kepada orang tua. Insya Allah tema yang akan kita ambil hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Ana bacakan terlebih dahulu hadisnya, setelah itu ana terjemahkan, dan baru ana jelaskan tentang isi atau mutiara kandungan dari hadis yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amru qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihadi faqala ahayyun walidak qala na'am qala fafihima fajahid rawahu Muslim. Ana ulangi sekali lagi. An Abdillah bin Amru qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihadi faqala ahayyun walidak qala na'am qala fafihima fajahid rawahu Muslim. Ana terjemahkan, artinya adalah dari Abdullah ibnu Amr berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Anak muda itu menjawab atau berkata, ya, na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fafihima fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berjihadlah kepada keduanya. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Antum sudah mencatat terjemahannya. Insya Allah ana akan menjelaskan seperti biasa. Ada 3 garis besar yang akan ana ambil, yaitu sahabat, setelah itu isi dari hadis atau inti dari hadis yang akan kita pelajari hari ini, setelah itu siapakah yang meriwayatkan hadis
ini. Yang pertama, sahabatnya adalah Abdullah ibni Amr. Ya, di sini kalau antum bisa lihat tulisannya adalah Amru, ain mim ro waw. Ya, bukan Umar. Kalau Umar ain mim ro Umar. Tapi kalau ada ain mim ro ditambah waw belakangnya dibacanya Amru. Amru. Ya. Jadi di sini sahabat yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah ibni Amru. Abdullah ibni Amru ini adalah anak dari Amru ibnul As. Makanya namanya adalah Abdullah ibni Amru karena bapaknya Abdullah karena bapaknya Amru bin al-As. Ya, beliau tinggal di Makkah dan ketika sudah dewasa beliau pindah ke Mesir. Ya. Ana lanjutkan. Berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yasta'dzinuhu fil jihad. Dia seorang laki-laki ini yang datang kepada Nabi meminta izin. Kepada siapa? Kepada Nabi untuk apa? Untuk ikut berjihad. Karena pada zaman awal pendakwahan atau lebarnya Islam itu dibuka dengan jalan jihad seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Tabuk, dan perang-perang yang lainnya. Makanya ada seorang laki-laki yang datang untuk minta izin agar diikut sertakan dalam berjihad. Maka Nabi Muhammad SAW sebelumnya bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup atau masih dalam keadaan hidup? Maka seorang laki-laki itu menjawab, na'am, iya, tentu, iya, masih, maksudnya begitu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, fafihima fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya atau kepada kedua orang tuamu. Ya. Seperti kita tahu kisah sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau tidak bertemu Rasulullah SAW selama hidupnya. Bahkan Uwais Al-Qarni ini tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan sebagai sahabat Nabi. Padahal beliau ini Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi. Kenapa dia tidak mendapatkan fadilah sebagai sahabat? Karena beliau tidak bisa bertemu langsung secara tatap muka atau face to face dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarni ini tidak disebutkan sebagai sahabat. Kenapa beliau tidak bertemu atau tidak mengambil fadilah atau tidak mengambil keutamaan sebagai sahabat? Karena beliau Uwais Al-Qarni berbakti kepada orang tuanya, ya. Makanya di sini bayangkan orang yang ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat bendera Islam untuk membela agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi dicegah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk berjihad melalui berbakti kepada orang tuanya. Ya. Makanya mutiara dan faedah dari hadis ini yang pertama adalah wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Faedah yang kedua, lebih utama berbakti kepada orang tuanya atau lebih penting mengutamakan hak kedua orang tuanya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu faedah atau mutiara yang ketiga, yasta'dzinuhu fil jihad.
Jadi salah satu metode penting dalam proses belajar mengajar adalah bertanya. Karena di sini seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak salah dalam pilihan-pilihannya. Ya, itu 3 mutiara atau 3 faedah yang penting dalam hadis yang kita ambil hari ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Al-Muslim, Sahihil Muslim. Ya, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini antum bisa memahaminya dengan baik. Jika antum ada yang tidak paham atau kalimat yang antum tidak mengerti, bisa antum langsung tanyakan ke ana via Jabri atau di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.